Etika politik, prinsip moral dasar kenegaraan modern. Franz Magnisusena. Bab 7. Hak-hak asasi manusia. 1. Pengantar. Pembahasan konflik antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun bidang hukum harus dibedakan dari bidang moral, namun hukum tak dapat mempertahankan legitimasinya kalau dilepaskan dari tuntutan-tuntutan dasar wujud kehidupan yang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Maksud untuk menjamin keadilan, kebebasan, dan kesetiakawanan sosial termasuk hakikat hukum. Namun maksud itu sendiri tidak termasuk hukum positif. Tuntutan bahwa hukum harus sesuai dengan martabat manusia merupakan sebuah norma prapositif. Kita melihat bahwa masalah tuntutan itu adalah bahwa membuat hukum positif tergantung dari suatu kesesuaian dengan suatu hukum prapositif, mengancam kepastian hukum. Yang mengatasi ancaman itu adalah hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia adalah dua-duanya. Hak-hak itu merincikan atau mengoperasionalisasikan hormat terhadap martabat manusia ke dalam hak-hak konkret yang merumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan agar kita menghormati martabat manusia-manusia yang bersangkutan. Dengan demikian, hukum yang prapositif, tuntutan agar martabat manusia dihormati, dapat dimasukkan ke dalam hukum positif. Maka apakah hukum positif sesuai atau tidak dengan martabat manusia dapat diukur dari apakah menghormati hak-hak asasi manusia. Hormat terhadap hak-hak asasi manusia menjadi sarana hormat terhadap martabat manusia. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Dengan paham ini, dimaksud hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. Dalam paham hak asasi, termasuk bahwa hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara. Negara dapat saja tidak mengakui hak-hak asasi itu. Dengan demikian, hak-hak asasi tidak dapat dituntut di depan hakim. Tetapi dan itulah yang menentukan hak-hak itu tetap dimiliki dan karena itu hak-hak asasi seharusnya diakui. Tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia itu menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Itulah paham tentang hak-hak asasi manusia. Melalui hak asasi itu, tuntutan moral yang prapositif dapat direalisasikan dalam hukum positif. Di satu pihak, hak-hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar martabat manusia. Jadi apa yang diperjuangkan oleh teori hukum kodrat. Tetapi di lain pihak, karena tuntutan-tuntutan itu dirumuskan sebagai hak atau kewajiban yang konkret dan operasional, tuntutan-tuntutan itu dapat dimasukkan ke dalam hukum positif sebagai norma-norma dasar dalam arti bahwa semua norma hukum lainnya tidak boleh bertentangan dengan mereka. Dengan demikian, tuntutan positivisme hukum terpenuhi, bahwa hanya norma-norma hukum positif boleh dipergunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan. Dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak dari tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia dimasukkan sebagai hak asasi ke dalam hukum positif, semakin terjamin juga bahwa hukum itu memang adil dan sesuai dengan martabat manusia. Paham hak-hak asasi manusia ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kedudukan hak asasi sebagai hak, tentang apakah dapat dipaksakan, tentang dasar perumusan hak-hak asasi tertentu, tentang universalitas dan kontekstualitasnya, terutama apakah paham ini berlaku secara transkultural, tentang perubahan dan perkembangannya. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah dikemukakan hampir sejak paham hak asasi lahir. Yang barangkali paling mengesankan ialah bahwa paham ini tidak dapat dimatikan, bahwa semakin banyak sistem kekuasaan, dengan rela atau karena ditekan oleh masyarakat, mengakui semakin banyak hak asasi, bahwa tidak ada sistem kekuasaan yang masih dapat bersikap masa bodoh terhadap hak-hak asasi manusia. Uraian berikut bertolak dari perkembangan sejarah, lalu melihat hak asasi macam apa yang de facto berkembang untuk kemudian membahas masalah-masalah teoritis utama. Status hak asasi dan bagaimana mempertanggungjawabkannya, universalitas dan keterbatasan sosial kultural, kontekstualitas dan kemutlakannya. 2. Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia. Paham hak asasi lahir di Inggris dalam abad ke-17. Inggris memiliki tradisi perlawanan lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuatan mutlak. Pada tahun
1115, para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan Magna Carta Libertatum yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan Habeas Corpus, suatu dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu 3 hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan oleh perintah hakim. Sesudah The Glorious Revolution menggantikan raja kedua dengan William dari Oranye, William dalam Bill of Rights 1689 harus mengakui hak-hak parlemen sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam arti modern. Perkembangan itu dipenuhi oleh filsafat John Locke 1632 sampai 1704 yang di samping menuntut toleransi religius kecuali terhadap orang Katolik dan ateis, mengemukakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah natural right yang tidak dapat dilepaskan, inalienable. Di antaranya termasuk hak atas hidup, kemerdekaan, dan hak milik, tetapi juga hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Hak-hak Locke amat berpengaruh dalam abad ke-19, terutama di daerah jajahan Inggris di Amerika dan di Prancis, dan menjadi dasar filosofis liberalisme. Kalimat-kalimat permulaan dari Bill of Rights of Virginia 1776, daftar hak-hak asasi manusia agak lengkap. Yang pertama, hampir secara harfiah mengumandangkan John Locke. Revolusi Prancis pada 1789 menghasilkan suatu pernyataan tentang hak-hak asasi manusia dan warga negara, Declaration des droits des hommes et des citoyens, yang kemudian menjadi pedoman bagi banyak pernyataan hak-hak asasi manusia. Di dalamnya dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia yang dibawanya ke dalam masyarakat dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan negara. Disebutkan bahwa semua orang lahir dengan bebas dan sama haknya. Disebutkan hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, atas perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara, orang berhak untuk ikut dalam pembuatan undang-undang. Selama seluruh abad ke-19, borjuasi liberal memperjuangkan negara konstitusional dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia melawan pemerintah-pemerintah yang feodal dan absolut. Akan tetapi, abad yang sama menyaksikan kontestan baru yang masuk ke panggung perjuangan. Kaum buruh. Semula mereka mendukung perjuangan borjuasi melawan sisa-sisa feodalisme, tetapi sekaligus mereka melawan borjuasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai manusia pekerja. Dari perjuangan yang mereka jalankan di bawah bendera sosialisme, lahirlah hak-hak asasi sosial. Dapat dikatakan bahwa sistem negara hukum demokratis dan sosial merupakan ciri khas dari pola kenegaraan di Eropa Barat sekarang merupakan hasil perjuangan borjuasi dan gerakan buruh selama 200 tahun. Dalam abad ini, perjuangan demi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia berubah arah. Kalau perjuangan borjuasi liberal dan kaum buruh terutama untuk mencapai kedudukan yang sama dengan kelas-kelas yang memonopoli pegangan atas kekuasaan, maka dalam abad ke-20 penindasan semakin dilakukan oleh negara sendiri atau oleh suatu sistem pemerintahan yang totaliter terhadap masyarakatnya sendiri atau sebagian daripadanya. Pernyataan hak-hak asasi sedunia yang pertama yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 tidak hanya memuat hak-hak asasi yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasional sosialis tahun 20-40-an. Sementara itu, elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi, terutama hak untuk menentukan dirinya sendiri, sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk melegitimasikan perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan. Dua persetujuan PBB tahun 1966, perjuangan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan kultural, dan persetujuan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, berbeda dengan piagam PBB tahun 1948, juga memperhatikan masalah-masalah khusus negara bekas jajahan. Pada tahun 70-an,
Pada tahun 70-an, perjuangan demi hak-hak asasi manusia semakin terarah pada apa yang sering disebut sebagai represif developmentalist regime. Rezim-rezim sebagaimana banyak muncul di negara-negara berkembang yang menindas kebebasan politis, sosial, dan ekonomis masyarakat demi suatu pembangunan ekonomis yang hasilnya terutama dinikmati oleh golongan-golongan elit. Contoh daftar hak asasi yang memperhatikan konstelasi politis sekarang adalah Declaration of the Basic Duties of ASEAN People and Governments yang disepakati oleh Sidang Umum Pertama Regional Council of Human Rights in Asia pada tanggal 9 Desember 1983. Sedangkan pada tahun 80-an, ancaman baru muncul di Cakrawala, yaitu pengadministrasian total manusia oleh negara birokratis melalui komputerisasi masyarakat yang barangkali akan merangsang suatu perkembangan paham hak-hak asasi baru. 3. Universalitas dan kontekstualitas. Sesudah kita melihat sejarah beberapa pernyataan hak-hak asasi manusia, kita bertanya tentang sifat dan dasar hak-hak itu. Kita telah melihat bahwa dengan hak asasi manusia dimaksud hak-hak yang dimiliki manusia karena ia manusia dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara kembalinya. Karena itu, hak-hak asasi manusia baru saja diabaikan dan dilanggar oleh negara, tetapi tidak bisa dibikin tidak berlaku. Sebagai hak-hak manusia yang asasi, hak-hak itu di setiap negara wajib berat dihormati dan dijamin. Hak-hak asasi wajib dihormati karena manusia sebagai manusia berhak atas penghormatan itu. Karena hak-hak itu dimiliki manusia karena ia manusia. Hak-hak itu berlaku bagi segenap manusia dan dengan kata lain, klaim hak-hak asasi manusia bersifat universal. Setiap orang memiliki hak-hak asasi itu sejauh termasuk spesies Homo sapiens dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Paham hak asasi manusia mengatakan bahwa manusia karena ia manusia wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu. Maka semua perbedaan antara manusia, pria, wanita, perbedaan dalam hal ras, kedudukan, kekayaan, pandangan, dan kepercayaan, perbedaan kualitas moral, sehat atau sakit, lahir belum lahir, normal atau tidak normal, tidak dapat mendasari perbedaan dalam penghormatan hak-hak asasi dia sebagai manusia. Universalitas itu terungkap dalam pasal 2 pernyataan PBB tahun 1948. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada perkecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik kelahiran ataupun kedudukan lain. Namun universalitas itu menimbulkan pernyataan kalau hak-hak itu begitu universal, mengapa hak-hak itu baru mulai disadari dan dirumus di Inggris pada abad ke-17? Pernyataan itu menunjukkan sesuatu yang penting. Kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak asasi itu baru muncul dalam sebuah konteks. Konteks itu adalah modernitas. Lebih umum lagi dapat dikatakan bahwa konteks munculnya kesadaran akan hak-hak asasi manusia adalah robohnya masyarakat tradisional dan munculnya masyarakat modern. Hak-hak asasi manusia baru dapat disadari sesudah struktur-struktur sosial tradisional yang melindungi individu dan kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi berdaya. Jadi sesudah masing-masing kelompok dan golongan tidak lagi dilindungi oleh adat dan tradisi, selama keutuhan manusia masih terjamin oleh adat dan struktur-struktur sosial lainnya, belum ada kebutuhan untuk merumuskan paham hak asasi manusia. Tetapi dalam situasi perubahan sosial di mana individu yang ditangkap kamtip, kelompok orang, kelompok tani yang tanahnya dibuldoser untuk lapangan golf, golongan misalnya agama minoritas maupun suku terasing yang hutan ulayatnya mau dieksploitasi terancam oleh kekuasaan negara maupun kekuatan sosial lain, hak-hak asasi manusia semakin menjadi sarana untuk menjamin keutuhan individu, kelompok, golongan, dan suku itu. Antara kontekstualitas dan universalitas hak-hak asasi manusia tidak ada pertentangan. Universalitas menyangkut isi hak-hak asasi manusia, sedangkan kontekstualitas menyangkut relevansinya. Hak-hak asasi memang berlaku universal, jadi segenap orang harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak itu. Tetapi dalam konteks pramodern, kewajiban itu belum relevan karena sudah dijamin lewat sarana-sarana tradisional
sosial. Pertimbangan itu tadi menunjukkan sesuatu. Memang ada kaitan antara paham hak asasi manusia dan masyarakat modern yang lebih individualistik. Akan tetapi kaitan itu berbeda dari apa yang sering dituduhkan. Hak-hak asasi manusia bukannya mendukung penyebaran individualisme, melainkan membendungnya. Hak-hak asasi manusia adalah sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok maupun golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan raksasa dalam masyarakat modern. Itu juga berlaku di Indonesia. Indonesia sudah lama bukan lagi sebuah masyarakat tradisional, bukan konsepsi hak-hak asasi manusia yang membongkar struktur-struktur sosial tradisional di Indonesia, melainkan proses modernisasi sendiri yang membongkarnya. Proses itu untuk sebagian merupakan akibat tak terelakkan globalisasi komunikasi dan perekonomian, tetapi untuk sebagian sudah diinisiasikan oleh kekuatan kolonial dan kemudian secara sadar dipacu oleh semua pemerintah kita. Jauh sebelum hak-hak asasi manusia menjadi isu dalam masyarakat luas, individualisasi individu Indonesia sudah semakin menjadi realitas, terutama karena 4 faktor. 1. Kita mempunyai sistem pendidikan yang 100% barat, modern, individualistik, dengan sistem penilaian yang berfokus pada prestasi individu. 2. Ekonomi pasar diganti dengan ekonomi uang, di mana pemilikan individual terhadap uang menentukan hidup matinya seseorang. 3. Segala urusan administrasi negara maupun swasta individualistik murni, tak ada itu KTP kolektif. Semakin banyak orang harus secara individual mencari tempat kerja untuk tidak mati kelaparan. Jadi tidak benar lagi bahwa kita memiliki sebuah mekanisme sosial yang bernama kekeluargaan atau gotong royong yang membuat tak perlu individu Indonesia dilindungi. Struktur-struktur sosial lama tinggal kulitnya saja, tetapi substansinya sudah rusak dan individu berada dalam bahaya dihancurkan oleh tekanan dari kekuatan-kekuatan sosial modern, negara dan birokrasi, tetapi juga kekuatan-kekuatan sosial lain yang semuanya di zaman modern jauh lebih kuat dampaknya daripada di zaman pramodern. Persis itulah situasi di mana konsepsi hak-hak asasi manusia memainkan peranannya. Hak-hak itu secara efektif melindungi manusia, baik individu maupun kelompok atau golongan terhadap kekuatan-kekuatan sosial raksasa itu. Memacu modernisasi masyarakat di semua bidang dan sekaligus memakai nilai-nilai budaya tradisional untuk menolak pengakuan hak-hak asasi masyarakat kelihatan kontradiktif. Jadi bukannya hak-hak asasi manusia mendorong individualisme, melainkan hak-hak asasi manusia itu melindungi individu, kelompok, dan golongan-golongan yang terancam dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, salah besar kalau hak-hak asasi manusia dianggap tanda egoisme atau Ansprüchdenken tadi, melainkan sebaliknya, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena menjamin hak-hak asasi manusia berarti masyarakat memandang standar atau tolok ukur bagaimana segenap anggota masyarakat harus diperlakukan dan bagaimana tidak, entah dia kuat atau lemah, menang atau kalah. Hak-hak asasi selalu berupa perlindungan bagi pihak yang lemah, minoritas-minoritas etnis, religius, budaya, dan bahasa dilindungi terhadap mayoritas kuat. Mayoritas mereka yang secara sosial dan ekonomis lemah terhadap elit atau kelompok berkuasa di atas, wanita terhadap pria, dan seterusnya. Hak asasi manusia merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak kuat terhadap pihak yang lemah dalam masyarakat. Meskipun kau tidak punya kekuatan, tetapi kau tetap akan diperlakukan sebagai manusia dan tetap boleh hidup sesuai dengan hargatmu sebagai manusia. Maka jauh daripada individualisme, hak-hak asasi manusia merupakan sarana utama untuk menjamin solidaritas antara yang kuat dan lemah dalam masyarakat modern. Mengakui hak asasi manusia berarti bahwa dalam masyarakat itu, mereka yang lemah atau minoritas tetap merupakan warga masyarakat yang sama bebas dan terhormat dalam harkat kemanusiaan dengan yang lain-lain. Semua kasus hak asasi manusia selalu menyangkut pihak yang lemah, yang terancam, yang tidak dapat membela diri, yang dianggap tidak berguna tersebut. Jadi dalam kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik modern, hak-hak asasi manusia bukanlah pendukung individualisme,
melainkan sebaliknya merupakan tanda solidaritas nyata sebuah bangsa dengan warga-warganya yang paling lemah. Dalam kondisi modern, kekeluargaan sebuah bangsa justru menjadi nyata apabila ia menyatakan dengan seresmi-resminya bahwa semua warganya dalam situasi apapun selalu akan diperlakukan sebagai manusia. Jadi, dalam hal-hal yang terkait secara paling dasariah dengan harkat kemanusiaan seseorang, sekelompok orang maupun golongan orang, masyarakat menyatakan bahwa ia diakui, dihormati, dilindungi, dan tidak ditinggalkan. Pertimbangan ini sekaligus menjawab suatu pertanyaan yang sering dikemukakan di Indonesia. Apakah paham hak asasi manusia sesuai dengan budaya Indonesia yang menekankan kekeluargaan dan gotong royong dan bukan individualisme? Penjaminan hak-hak asasi manusia bukan tanda individualisme, melainkan tanda kepedulian sosial bangsa. Kekeluargaan yang tidak menghormati martabat segenap warga menjadi sarana penindasan dan pengisapan. Maka jaminan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi sarana ampuh untuk menerjemahkan kepedulian sosial yang khas bagi masyarakat Indonesia ke dalam kondisi-kondisi masyarakat modern. Dalam Indonesia modern yang semakin membuyarkan tradisi dan adat, paham hak asasi manusia justru dapat menjaga kelestarian kekeluargaan seluruh bangsa. Bahkan berbeda dengan kekhawatiran Supomo bahwa jaminan hak-hak asasi akan merusak persatuan antara warga dan negara. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tidak akan menjauhkan para warga masyarakat dari bangsa dan negaranya. Proses sebaliknya, hanya orang dan kelompok orang yang merasakan diakui dalam keutuhannya sebagai manusia dapat mengidentifikasikan diri dengan bangsa dan negaranya. Justru, bagi Indonesia yang begitu majemuk, pengakuan sepenuhnya terhadap semua generasi hak asasi manusia merupakan salah satu kondisi bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Suatu bangsa yang secara etnik, kultural, dan religius majemuk hanya dapat kuat dari dalam apabila semua komunitas itu mengidentifikasikan diri dengan bangsa dan negara. Dalam hal itu hanya mungkin apabila mereka tahu bahwa eksistensi dan identitas mereka terjamin dalam kehidupan bangsa, dan itulah yang dijamin oleh hak-hak asasi manusia. 4. Dasar hak-hak asasi manusia. Pertanyaan kedua yang timbul ialah apa yang menjadi dasar bahwa sesuatu dianggap merupakan hak asasi? Apakah penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi mempunyai dasar objektif? Apakah hak asasi manusia ditemukan atau diciptakan karena ditemukan bahwa di mana, atau kalau diciptakan apa daya ikatnya? Sudah jelaslah bahwa hak asasi manusia tidak dapat didekritkan oleh seorang filsuf maupun seorang pemikir atau politisi. Namun para filsuf mempunyai peran yang penting. Setiap hak asasi, jadi setiap tuntutan yang disadari merupakan hak asasi, adalah hasil suatu proses berkembangnya suatu kesadaran. Misalnya pasal 3 pernyataan PBB, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dibunuh begitu saja, dirampas kebebasannya, ditahan, diancam oleh tetangga kaya yang mempunyai kaki tangan preman, dirasa sebagai sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Semula 3 bidang itu dilindungi oleh adat dan cara hidup tradisional, tetapi sesudah tradisi-tradisi itu memudar, masing-masing orang langsung berhadapan dengan misalnya raja atau bangsawan, atau dengan bos para preman di kotanya sendiri. Ia menjadi sadar bahwa ancaman itu bukan hanya sesuatu yang negatif, melainkan sesuatu yang tidak wajar, yang seharusnya tidak boleh terjadi. Adalah sering para filsuf, dalam hal ini John Locke, yang lantas merumuskan kesadaran itu sebagai hak yang tak dapat dihilangkan, inalienable right. Kalau rumusan filsuf itu diterima umum, maka disadari bahwa hak itu ternyata sesuatu hak yang sangat asasi yang dimiliki setiap orang. Hak asasi itu tidak diciptakan, melainkan ditemukan karena masyarakat merasa bahwa mereka memang memilikinya, tetapi juga diciptakan dalam arti bahwa perumusannya adalah hasil refleksi pembicaraan dan kesepakatan bersama. Jadi penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi merupakan hasil suatu proses dialogal dalam masyarakat yang sering berlangsung lama. Permulaan proses itu biasanya berupa pengalaman negatif, misalnya suatu ketidakadilan atau perlakuan yang tak wajar. Pengalaman itu lama-lama dilihat bukan sebagai peristiwa dalam isolasi, melainkan sebagai pelanggaran prinsipil terhadap apa yang wajar dan adil. Semakin disadari bahwa perlu pelanggaran itu secara prinsipil dinyatakan sebagai tak adil dan jahat.
dan bahwa segenap orang berhak untuk tidak diperlakukan seperti itu. Maka disadari bahwa perlakuan macam itu harus ditolak karena bertentangan dengan martabat manusia. Akhirnya tercetus rumusan bahwa setiap manusia atau setiap orang berdasarkan martabatnya sebagai manusia berhak atas perlakuan tertentu, misalnya atas kemerdekaan. Jadi hak-hak asasi tidak diciptakan dari udara kosong, melainkan mengungkapkan sejarah pengalaman sekelompok orang yang secara mendalam mempengaruhi cara seluruh masyarakat menilai kembali tatanan kehidupannya dari segi martabat manusia. Sejarah itu berwujud penderitaan, ketidakadilan, dan pemerkosaan. Akhirnya, suatu komunitas dalam pernyataan hak-hak asasi manusia PPB 1948 seluruh dunia menyadari dan menyepakati bahwa suatu tuntutan, misalnya kebebasan beragama, merupakan hak yang tidak boleh dihilangkan oleh penguasa manapun yang asasi. 5. Pengelompokan hak-hak asasi manusia. Baik dari sejarah rumusan hak-hak asasi manusia maupun dari pertimbangan tentang proses perumusannya, menjadi jelas mengapa hak-hak asasi manusia tidak dirumuskan sekaligus pada suatu saat. Hak-hak asasi manusia disadari satu-satu sesuai dengan ancaman dan tantangan yang dialami masyarakat dan bisa masih berkembang terus. Misalnya bisa saja terwujud hak asasi berkaitan dengan dunia maya. Kita dapat membedakan 3 generasi dan 5 kelompok hak-hak asasi manusia. Generasi pertama adalah hak-hak asasi manusia yang diangkat dalam perlawanan terhadap kesewenangan para raja dan bangsawan. Jadi dalam pemberontakan masyarakat terhadap monopoli kekuasaan kaum feodal. Hak-hak itu dirumuskan sejak akhir abad ke-17 dan mendapat rumusan klasik dalam daftar hak-hak asasi manusia dan warga negara yang disahkan oleh Parlemen Prancis 1789 sebagai salah satu buah pertama Revolusi Prancis. Dalam generasi pertama itu termuat 3 kelompok hak-hak asasi manusia. 1. Kebebasan-kebebasan dasar, misalnya kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak, dan kebebasan untuk mencari informasi. 2. Hak-hak dasar demokratis, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis, hak untuk ikut aktif dan pasif dalam pemilihan umum. 3. Hak atas perlindungan negara, misalnya terhadap serangan kriminal, hak atas proses pengadilan adil, termasuk hak untuk mendapat pembelaan. Latar belakang filosofis 3 macam hak asasi itu adalah liberalisme, dengan tokoh-tokoh John Locke dan Montesquieu, dan republikanisme dengan tokoh Jean-Jacques Rousseau. Generasi kedua hak-hak asasi manusia lahir sebagai hasil perjuangan kaum buruh industri dan kelompok-kelompok kelas bawah lain di abad ke-19. Latar belakang filosofisnya adalah sosialisme. Generasi kedua ini memuat hak-hak asasi sosial, seperti hak atas tempat tinggal, atas pekerjaan, atas upah yang adil, atas nafkah hidup. Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945 termasuk kelompok itu. Generasi ketiga, hak-hak asasi manusia, baru muncul sesudah kolonialisme dipatahkan dan memuat kelompok hak-hak asasi manusia yang kelima. Hak kolektif, misalnya hak minoritas atau kelestarian budaya dan identitas sosial dan religius mereka. Berikut beberapa penjelasan atas 5 kelompok hak-hak asasi manusia itu. A. Hak-hak asasi negatif atau liberal. Kelompok kebebasan-kebebasan asasi ini diperjuangkan oleh liberalisme dan pada hakikatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Hak-hak asasi ini berdasarkan hak individu untuk mengurus diri sendiri. Di sini termasuk hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan untuk memilih jodoh, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk mengurus rumah tanggaannya sendiri, untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal, hak atas kebebasan beragama, kebebasan suara hati, kebebasan berpikir, hak untuk tidak ditahan secara sewenang, dan seterusnya. Hak-hak itu disebut negatif dalam arti logis. Hak-hak ini hanya dapat dirumuskan dengan memakai kata tidak. Tidak dikatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu kehidupan saya tidak boleh dicampuri oleh pihak-pihak luar. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana kita sendirilah yang berhak untuk menentukan diri, mirip dengan pagar di sekitar rumah yang merupakan tanda batas bagi hak orang lain untuk masuk.
Dasar etis hak-hak asasi negatif adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atau diri sendiri dihormati. Tidak ada orang atau lembaga yang begitu saja berhak untuk menentukan bagaimana orang lain harus mengurus diri. Hak-hak asasi merumuskan bidang-bidang minimal kehidupan manusia yang harus bebas dari pemaksaan oleh masyarakat. Hak-hak itu sangat penting demi keutuhan manusia. Sebagai makhluk jasmani, manusia hanya dapat memiliki diri. Apabila tubuhnya sendiri, sarana-sarana kelangsungan kehidupan, lingkungan sosial akrab, dan perwujudan kehidupan pribadinya kebal terhadap rongrongan pihak-pihak luar yang lebih kuat. Penjaminan otonomi manusia atas kehidupan pribadinya semakin penting berhadapan dengan tendensi totaliter negara modern untuk mengatur istilah halus membina semua segi kehidupan manusia, dan karena keutuhan manusia dalam kedaulatannya atas dirinya sendiri merupakan dasar segala usaha lain, maka hak-hak negatif itu dapat merupakan inti hak-hak asasi manusia. B. Hak-hak asasi aktif atau demokratis. Kelompok-kelompok hak asasi kedua adalah hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar hak-hak itu adalah keyakinan bahwa rakyat berdaulat memerintahkan diri sendiri dan bahwa setiap pemerintah berada di bawah kekuasaan rakyat. Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktivitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Hak-hak demokratis menentang anggapan tradisional dan feodal bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintah masyarakat dan untuk menguasai negara. Hak-hak demokratis ini berdasarkan keyakinan bahwa semua orang sama derajatnya sebagai manusia dan karena itu berhak untuk mengurus diri sendiri. Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat, pemerintah sebagai mandataris rakyat. Jadi bagaimana masyarakat dikembangkan melalui lembaga pusatnya, yaitu negara, adalah hak semua anggota masyarakat untuk menentukannya. Di sini termasuk hak semua warga negara untuk memilih siapa yang mewakilinya dalam membuat undang-undang. Pemilihan itu harus umum, rahasia, dan bebas. Rakyat berhak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah. Di sini termasuk juga hak untuk menyatakan pendapatnya, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, hak atas kebebasan pers, hak untuk membentuk perkumpulan politik. Bersama dengan hak-hak kebebasan, hak asasi demokratis merupakan hak asasi klasik yang untuk pertama kalinya mendapat kedudukan hukum dalam konstitusi negara bagian Amerika Serikat yang terbentuk dalam Perang Kemerdekaan melawan Inggris dan kemudian diperjuangkan oleh berjuasi dan kaum buruh selama abad ke-18 dan 19. Hak-hak asasi atas pelindungan. Kalau hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, di sini terdapat hak-hak yang berhak dituntut oleh manusia dan masyarakat dari negara. Maka disebut juga hak-hak positif karena menuntut tindakan positif. Ada pelayanan-pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Hak utama adalah hak atas pelindungan hukum. Di sini termasuk hak atas perlakuan sama di depan hukum. Hak agar suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki tidak dibiarkan. Dan hak-hak yang mau menjamin keadilan perkara pengadilan. Misalnya dengan larangan terhadap hukum yang berlaku surut. Di sini juga dapat dikelompokkan hak warga masyarakat atas kewarganegaraan. Hak-hak positif ini tidak diperjuangkan oleh salah satu aliran historis tertentu, melainkan untuk sebagian besar merupakan keyakinan sejak lama tentang tugas dan kewajiban negara. Dalam arti ini, hak atas pelindungan hukum termasuk hak asasi yang paling tua. Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan perlawanan-perlawanan tertentu. Maka masyarakat dengan sendirinya berhak atas pelayanan itu, dan negara wajib untuk memberikannya. Menurut paham itu, pelayanan negara yang terhadap masyarakat bukanlah suatu anugerah yang harus dimohonkan oleh masyarakat, melainkan masyarakat berhak untuk menuntutnya. Negara yang memberi pelayanan itu hanya memenuhi kewajibannya saja. Oleh karena itu, pelayanan keperluan masyarakat oleh negara pada prinsipnya tidak boleh ditarik pembayarannya. Salah satu implikasi hak atas pelindungan hukum dan pelayanan oleh negara pada umumnya adalah bahwa tidak boleh ada anggota masyarakat yang tidak mendapat pelayanan itu hanya karena ia terlalu miskin untuk membayar biayanya. D. Hak asasi sosial.
Golongan keempat hak-hak asasi ini, yang merupakan perluasan paham tentang kewajiban negara, merupakan hasil kesadaran yang tumbuh dari perjuangan kaum buruh terhadap eksploitasi kapitalistik. Dalam perjuangan mereka melawan borjuasi untuk memperoleh hasil kerja mereka yang wajar. Berhadapan dengan keadaan buruk kaum buruh di abad ke-19, orang menjadi sadar bahwa kebebasan-kebebasan itu dan tuntutan-tuntutan asasi kelompok 1 dan 2 hanya dapat dinikmati oleh orang yang cukup kaya. Secara kasar, kalau domba dan serigala sama saja dibiarkan bebas, serigala akan memakan domba. Berhadapan dengan para pemilik modal, kaum buruh tidak berdaya untuk memperoleh upah dan syarat-syarat kerja yang memadai. Walaupun buruh secara formal bebas untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja, namun karena yang memerlukan pekerjaan adalah buruh, sedangkan majikan dapat memilih di antara buruh-buruh yang mencari pekerjaan, buruh terpaksa menerima syarat-syarat kerja yang ditentukan oleh majikan secara sepihak. Pengalaman ini tidak hanya berlaku bagi kaum buruh. Pada umumnya, kebebasan yang dijamin dalam hak-hak asasi manusia hanya dapat dipergunakan oleh mereka yang kebutuhan dasarnya sudah terjamin. Kalau tidak, maka kebebasan bergerak, kebebasan untuk mencari pekerjaan, atau untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak mempunyai arti karena tidak dapat dipergunakan. Dan bagaimana orang yang buta huruf dapat memperjuangkan hak-haknya di depan pengadilan? Mengisi formulir saja ia tidak bisa. Pertimbangan-pertimbangan seperti itu menimbulkan kesadaran bahwa negara berkewajiban untuk menjamin agar tidak ada orang yang telantar dan agar mereka yang kaya dan berkuasa tidak dapat mempermainkan maupun mengisap tenaga kerja mereka yang miskin dan lemah. Negara wajib mengusahakan agar segenap warga dapat hidup secara wajar. Ketidaksamaan alamiah yang dengan sendirinya terdapat suatu masyarakat dan cenderung masih diperbesar melalui struktur-struktur eksploitatif yang kaya semakin kaya, wajib diimbangi oleh negara. Dengan demikian, sejak akhir abad ke-19 disadari bahwa masyarakat, dan itu berarti negara, wajib untuk memperhatikan mereka yang lemah. Negara yang melakukannya disebut negara sejahtera. Hak-hak asasi sosial paling penting adalah hak atas jaminan-jaminan sosial, hak atas pekerjaan, atas pilihan tempat dan jenis pekerjaan, atas syarat-syarat kerja yang memadai, atas upah yang wajar, atas tempat tinggal, atas pelindungan terhadap pengangguran, hak untuk membentuk serikat kerja dengan bebas, dan hak atas pendidikan, begitu pula hak atas kemungkinan untuk ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakat. Namun kelompok 4, hak-hak asasi manusia ini mempunyai kesulitan. Pelanggaran hak-hak asasi kelompok 1, 2, dan 3 dapat sebagaimana memang semestinya bagi suatu hak hukum diadukan ke pengadilan. Tapi orang tidak dapat ke pengadilan menuntut agar ia mendapat pekerjaan, tempat tinggal dan diangkat dari keadaan melarat. Karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak asasi sosial bukan hak dalam arti yang sebenarnya. Namun kesulitan teoritis ini tidak perlu dilebih-lebihkan. Bukan karena beberapa hak asasi sosial, misalnya hak atas pendidikan, sudah dapat dituntut di pengadilan karena memang sudah ditetapkan dalam undang-undang yang dapat ditagih, melainkan karena hak-hak sosial dapat dipahami sebagai hak moral untuk menuntut dari negara perwujudan kondisi yang memungkinkan hak-hak sosial itu terpenuhi. Dengan kata lain, hak-hak sosial membawa implikasi bahwa negara berkewajiban berat untuk memilih option for the poor, artinya membuat penghapusan kemiskinan dan ketertelantaran menjadi prioritasnya yang pertama. Begitu pula negara wajib berat untuk menyediakan undang-undang yang memaksakan para pelaku ekonomi untuk membayarkan upah yang wajar serta mempunyai asuransi kesehatan, kecelakaan waktu kerja, hari tua, serta menjamin bahwa orang yang diputuskan hubungan kerjanya tetap menerima pembayaran yang memungkinkan ia dan keluarganya hidup dengan wajar. C. Hak-hak asasi kolektif. Hak-hak asasi kolektif adalah sejumlah hak yang bukan hak masing-masing orang, meskipun akhirnya harus dapat diterjemahkan ke dalam hak-hak masing-masing orang, melainkan hak sekelompok orang. Biasanya kelompok itu adalah minoritas etnis atau religius, penduduk asli, komunitas adat yang cara hidup terancam oleh masyarakat luas. Kesadaran akan hak-hak itu tumbuh sesudah dekolonialisasi. Mendadak disadari bahwa dalam suatu negara yang sudah merdeka, ada suku-suku asli, komunitas agama, minoritas ras dan etnik yang tidak tertampung dalam kehidupan bangsa, yang adat, budaya, agama, dan keyakinan terancam oleh mayoritas negara mereka.
Sebagai jawaban atas situasi ini, di beberapa negara sudah diakui hak-hak asasi kolektif yang wajib dihormati dan dilindungi. Di situ termasuk hak untuk bicara dalam bahasa mereka sendiri dan mendidik anak-anak mereka dalam bahasa itu, hak pelindungan budaya mereka, hak penduduk asli atas tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara kolektif, hak atas udara, air, dan tanah yang bersih. Jadi misalnya tidak dikotori oleh perusahaan besar, pengembalian tanah yang dicuri dari mereka di masa lampau, hak otonomi khusus terbatas, dan sebagainya. Hak-hak ini selalu sangat terancam oleh kepentingan ekonomis raksasa, misalnya eksploitasi hutan, kebijakan politik pemerintah pusat, dan segala macam pendatang. 6. Beberapa pertimbangan tambahan. Kita telah melihat bahwa hak-hak asasi manusia menjadi ukuran moral apakah suatu sistem hukum etis atau tidak etis, benar atau tidak benar, karena hormat terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tanda dan bukti apakah suatu sistem hukum menghormati martabat manusia. Hukum yang melanggar martabat manusia adalah busuk. A. Hak asasi apa yang boleh dibatasi? Dengan demikian sudah jelas bahwa hak-hak asasi manusia tidak dapat ditawar. Hormat terhadap hak-hak asasi manusia tidak boleh berlebihan, tidak bisa kebablasan, karena merupakan garis dasar atau bottom line kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah itu berarti bahwa hak-hak asasi manusia sama sekali tidak boleh dibatasi? Kebanyakan hak asasi yang dalam kondisi tertentu boleh dibatasi. Misalnya hak atas kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers, dapat dalam situasi tertentu, misalnya ada bahaya kerusuhan dibatasi atau kebebasan bergerak. Namun pembatasan suatu hak asasi manusia hanyalah sah apabila berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, disetujui oleh para wakil rakyat dan hanya untuk sementara waktu. Bisa juga ada ketegangan antara dua hak asasi. Kalau kebebasan berlebihan, keadilan sosial sudah pasti menderita. Kalau makanan terbatas dan ada kebebasan penuh, para penjual akan menaikkan harga makanan sehingga mereka mempunyai uang dapat makan sekenyang-kenyangnya sementara yang lain kelaparan. Kalau mau dijamin bahwa semua dapat sama-sama makan, kebebasan untuk menaikkan harga maupun untuk membeli harus dibatasi. Kalau kesamaan dimutlakan, kebebasan orang untuk mengembangkan kemampuannya dan untuk berusaha akan lumpuh. Suatu aturan tentang mana yang harus didahulukan tidak dapat diberikan. Namun ada patokan, makin terbatas kepentingan yang bersangkutan, makin kebebasan harus didahulukan terhadap tuntutan untuk menjaga kesamaan situasi. Dan sebaliknya, semakin umum kepentingan yang bersangkutan, semakin kewajiban untuk memperlakukan semua pihak dengan sama harus diunggulkan terhadap kebebasan masing-masing. Seorang ibu rumah tangga harus memilih pembantunya, misalnya menurut agamanya sendiri, sedangkan sebuah perusahaan besar tidak boleh menolak calon karyawan atas dasar agamanya. Negara yang per definitionem bersifat umum tidak boleh memilih pegawai-pegawainya berdasarkan kriteria etnik atau agama, melainkan seleksi harus berdasarkan kecakapan calon untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan. Kesimpulannya, hak kebebasan maupun kesamaan tidak boleh dimutlakkan supaya tidak meniadakan dirinya sendiri. B. Hak asasi paling dasar. Akan tetapi, tidak semua hak asasi manusia boleh dibatasi. Di antara hak-hak asasi ada hak-hak yang paling dasar. Paling dasar dalam arti bahwa hak-hak itu dengan alasan apapun tidak boleh ditangguhkan atau dibatasi. Hak-hak asasi paling dasar itu bersifat larangan terhadap tindakan-tindakan yang tak pernah dapat dibenarkan. Pembunuhan sewenang-wenang, penggunaan sistematik penyiksaan atau tortur, baik fisik maupun psikis, hukuman kejam dan mengis, pengekangan kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk beragama dan berkepercayaan menurut iman dan keyakinan mereka. Penangkapan sewenang-wenang, perbudakan, perdagangan orang, misalnya wanita, anak di bawah umur, kekejaman rutin oleh aparat keamanan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penghancuran basis penghidupan terhadap para penduduk dalam wilayah operasi pemulihan keamanan, penindasan berbentuk genosida, pemerkosaan hak minoritas-minoritas etnik, agama dan budaya atas budaya, bahasa, agama, dan atas otonomi terbatas berdasarkan adat istiadat. Salah satu hak asasi paling dasar mengungkapkan hormat terhadap kewajiban manusia untuk mengikuti suara
hati dalam hubungan dengan Tuhan, yaitu hak asasi kebebasan beragama yang menurut rumusan pasal 18 Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia PBB menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin, dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah, dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun yang tersendiri. Adalah suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia bahwa beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dimaksudkan ke dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. C. Berkembang ke depan. Apakah hak-hak asasi dapat berubah? Hak-hak asasi manusia ditetapkan sebagai hasil suatu proses pertumbuhan dalam kesadaran manusia. Manusia menjadi sadar akan martabatnya sebagai manusia ciptaan Allah yang khusus dan tentang hal-hal mana yang harus dihormati agar martabat manusia itu tidak tercoreng. Proses itu tidak dapat dibalik, maka sudah jelas bahwa sesuatu yang pernah diakui sebagai hak asasi manusia tidak dapat dihapus lagi. Misalnya, tak mungkin pernah hak atas kebebasan suara hati dicoret lagi. Tetapi yang dapat berubah atau lebih baik berkembang adalah rumusan. Bahasa manusia sering tidak dapat sempurna, sehingga rumusan hak-hak asasi manusia barangkali masih perlu diperbaiki, dipertajam. Tetapi di segi isi pun hak-hak dapat berubah, namun hanya ke depan. Ke depan dalam arti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam, diimbangi oleh hak-hak lain, sebagaimana hak-hak kebebasan yang diperjuangkan oleh liberalisme perlu diimbangi oleh hak-hak sosial yang dijagokan oleh sosialisme, tetapi intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali. Tambahan lagi, struktur-struktur kehidupan sosial manusia akan terus berkembang, akan timbul situasi baru dengan masalah-masalah baru yang memerlukan tanggapan baru pula. Tetapi masyarakat tidak dapat berkembang ke belakang, tidak dapat misalnya menjadi naif dan tradisional kembali. Suatu tahap kesadaran sosial dan individual yang pernah ditinggalkan tidak dapat seakan-akan diambil kembali. Itu tidak berarti bahwa pola-pola tradisional yang pernah dibuang berdasarkan semangat modernisasi yang bergelora kemudian tidak dapat dicari kembali apabila orang sudah kecewa. Tetapi gerak kembali ke yang lama itu tetap berada di tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Tidak mungkin polos, mirip dengan beberapa pelukis modern yang keprimitifannya merupakan ekspresi kecanggihan mereka. Dan karena masyarakat di seluruh dunia tidak akan berkembang kembali ke arah masyarakat tradisional, maka juga tak mungkin muncul kembali suatu situasi di mana penjaminan hak-hak asasi manusia tidak dibutuhkan. Belum tentu bahwa para suami istri di zaman dulu kurang bahagia di mana mereka dipertemukan oleh kepala keluarga atau marga mereka, daripada di zaman sekarang di mana mereka saling memilih sendiri. Tetapi sesudah hak untuk memilih jodohnya sendiri menjadi kesadaran umum, tidak mungkin bahwa hak untuk memilih sendiri siapa yang mau dikawini dibatalkan lagi. Tambahan pula, perkembangan hak-hak asasi manusia menunjukkan juga suatu kemajuan dalam paham tentang martabat manusia sendiri. Walaupun ada cukup alasan untuk meragukan klaim bahwa umat manusia maju dalam kemanusiaannya, namun sulit untuk meragukan bahwa ada kemajuan dalam paham tentang kemanusiaan dan dalam kesadaran tentang apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita, walaupun itu tidak menjamin bahwa kita lebih bertanggung jawab daripada generasi-generasi sebelum kita. Di sini dapat disebut suatu kesadaran baru akan harga nyawa manusia, betapa mudahnya orang dulu dihukum mati di seluruh dunia. Kesadaran bahwa hukuman yang melanggar keutuhan fisik terhukum adalah biadab, dan bahwa suatu kebrutalan tidak menjadi terhormat hanya karena dibenarkan oleh argumen-argumen suci. Kesadaran bahwa lembaga sosial, perbudakan, dan penghambaan secara prinsipil harus ditolak. Penghargaan terhadap kebebasan suara hati dalam hal-hal yang menyangkut seorang pribadi, seperti dalam hal agama, kesadaran akan nilai unik setiap orang secara individual yang berbeda dengan binatang. Tak pernah boleh dipakai semata-mata sebagai sarana, juga tidak atas nama kekeluargaan. Oleh karena itu, hak-hak asasi manusia yang pernah diakui boleh saja diperbaiki dan diperlengkap, tetapi intinya tidak dapat dihapus. Kita tidak dapat meramalkan masa depan. Mungkin sekali martabat manusia akan berhadapan dengan ancaman-ancaman yang belum dapat kita bayangkan sekarang, dan yang akan memerlukan usaha pengalaman yang baru saja. Tetapi tidak mungkin bahwa suatu tindakan atau perlakuan yang sekarang kita anggap sebagai bertentangan dengan martabat manusia, di masa yang akan datang akan dinilai sebagai tidak apa-apa.
Dalam hubungan ini, kita harus membedakan dua hal dengan tajam: perkembangan umat manusia yang de facto akan terjadi, dan norma-norma kemanusiaan yang seharusnya mengatur perkembangan masyarakat itu. Bentuk masyarakat di masa mendatang belum bisa diketahui. Barangkali kaum pesimis akan dibenarkan yang meramalkan bahwa masyarakat masa depan adalah masyarakat yang dikontrol secara ketat oleh suatu elit teknokratis melalui peralatan elektronik mutakhir, di mana segala kebebasan dan individualitas akan hilang dan masyarakat akan mirip dengan sarang semut. Akan tetapi, meskipun masyarakat berkembang ke situ, penghapusan kebebasannya tidak menghapuskan hak masyarakat atas kebebasan itu. Hak-hak asasi manusia tidak kehilangan kekuatan moralnya hanya karena tidak diakui oleh mereka yang berkuasa. Mungkin sekali bahwa perlu dirumuskan juga hak-hak asasi manusia baru bagi komunitas dunia virtual. Inti paham hak-hak asasi manusia terletak dalam kesadaran bahwa manusia atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi, kecuali setiap manusia individual tanpa diskriminasi dan tanpa pengecualian dihormati dalam keutuhannya. Hanya kalau satu orang pun tidak boleh dipakai sebagai alat bagi kemajuan yang lain-lain. Martabat semua manusia tetap utuh. Paham adanya hak-hak yang dimiliki manusia karena ia diciptakan sebagai manusia merupakan batas moral bagi segenap positivisme kekuasaan. Kesadaran akan hak-hak asasi manusia secara historis sudah terasa dampaknya karena menaikkan ambang legitimasi moral yang dibutuhkan oleh kekuasaan. Tingkat keberadaan dan kemanusiaan yang adil suatu masyarakat diukur dalam jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang diberikan olehnya. 7. Kebebasan suara hati. Dalam sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia, ada dua hak yang sejak masa Renaissance semakin diperjuangkan, yaitu hak untuk mengikuti suara hati dan kebebasan beragama. Hormat terhadap dua hak paling berdasariah ini sampai hari ini dianggap ukuran tentang harkat harkat kemanusiaan dan keberadaan suatu negara. Maka menutup pembicaraan tentang hak-hak asasi manusia dengan membahas dua hak teramat inti ini. Dalam arti sempit, dengan kebebasan suara hati dimaksud hak asasi setiap orang untuk berpikir dan beragama menurut keyakinannya sendiri. Dalam arti luas dan umum, dimaksud hak asasi individu untuk menolak ketaatan terhadap suatu peraturan atau perintah negara apabila ketaatan itu bertentangan dengan suara hatinya. Berdasarkan apa etika politik modern menuntut pengakuan terhadap hak untuk menolak ketaatan terhadap negara dan dalam batas-batas apa? Dasar tuntutan itu adalah martabat manusia sebagai person. Manusia adalah person, berarti manusia adalah makhluk yang berakal budi. Itulah martabat yang membedakan manusia dari binatang. Binatang dalam kelakuannya ditentukan oleh struktur aparatur instiktualnya. Binatang tidak sanggup untuk mempertimbangkan kelakuannya, sehingga tidak mempunyai tanggung jawab terhadapnya. Binatang dapat menimbulkan kerugian, tetapi tidak dapat dikatakan bersalah dalam arti moral. Binatang tidak dapat berdosa, sedangkan manusia sebagai makhluk berakal budi mempunyai pengertian dan kehendak. Oleh karena itu, ia memiliki kebebasan. Itu berarti bahwa ia dapat, bahkan tidak dapat tidak, mengambil sikap terhadap lingkungannya dan terhadap dorongan instingtualnya sendiri, yang memang sangat lemah dan tidak spesifik. Perbedaan manusia dengan binatang sangat mencolok. Misalnya kalau ia lapar sendirian dan ada makanan tersedia, binatang pasti akan melahapnya. Tetapi manusia bagaimanapun juga harus mengambil keputusan apakah ia mau makan atau tidak mau, misalnya karena ia sedang berpuasa. Jadi ia harus mempertanggungjawabkan sikapnya. Misalnya kalau ia makan padahal sedang puasa, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Mempertanggungjawabkan berarti membedakan mana sikap yang baik dan mana yang tidak. Keluhuran manusia terletak dalam kemampuannya untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang tidak. Kemampuan itu yang disebut suara hati. Martabat manusia memuncak dalam suara hatinya. Setiap orang mempunyai suara hati, artinya ia sadar bahwa ia berkewajiban untuk memilih yang baik dan menolak yang buruk. Ia sadar bahwa ia berkewajiban berat, berkewajiban di hadapan Tuhan Penciptanya, untuk selalu bertindak sesuai dengan apa yang disadarinya sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya, untuk tidak pernah melakukan tindakan yang disadarinya sebagai buruk.
Tentang tindakan mana yang betul dan salah, manusia bisa saja keliru. Ia harus mempelajari permasalahannya, mencari orientasi, minta nasihat. Ia bisa saja terkena prasangka dan terlalu terpengaruh oleh pendidikannya sewaktu kecil. Dan belum tentu penilaiannya meskipun jujur sudah betul, tetapi itu tidak sedikit pun mengubah bahwa manusia bagaimanapun juga berkewajiban untuk selalu bertindak sesuai dengan kesadaran dan keyakinannya. Ia tidak pernah boleh melakukan sesuatu yang ia sadari sebagai jahat. Kesadaran itulah suara hatinya. Oleh karena itu, kuasa apapun di dunia tidak berhak untuk memaksa seseorang untuk bertindak bertentangan dengan suara hatinya. Pemaksaan itu memperkosa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan bebas, karena pembuatnya bertindak melawan kesadarannya sendiri. Bersikap dan bertindak menurut suara hatinya sendiri merupakan salah satu hak setiap orang yang paling asasi. Dengan mengakui hak asasi atas kebebasan, suara hati masyarakat menyatakan pengakuan terhadap martabat anggota-anggotanya sebagai manusia. Jadi, kebebasan suara hati merupakan hak asasi manusia. Tetapi, apa jangkauan hak itu? Dalam arti apa dan sejauh mana negara harus menjamin hak itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membedakan antara dua hal. Hak seseorang untuk tidak pernah dipaksa untuk bertindak bertentangan dengan suara hatinya, dan haknya untuk selalu dibiarkan bertindak sesuai dengan suara hatinya. Dua-duanya tidak sama. Jelaslah bahwa kebebasan suara hati menuntut agar seseorang tidak pernah diharuskan atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hatinya. Bertentangan dengan suara hati dalam bahasa sehari-hari dapat diterjemahkan dengan berdosa, berbuat jahat, berbuat tidak bertanggung jawab, bertindak dengan melanggar tuntutan keadilan. Kebebasan suara hati mengandung tuntutan untuk tidak pernah memaksa seseorang untuk melakukan hal semacam itu. Apakah ia sendiri sependapat dengan suara hati orang itu atau tidak? Tidaklah relevan. Penilaian kita sendiri tidak memberi kita hak untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dianggapnya sebagai dosa atau tindakan jahat. Misalnya, negara tidak berhak untuk memaksa anggota mazhab religius untuk menerima transfusi darah guna menyelamatkan nyawanya apabila kepercayaannya melarang transfusi darah sebagai dosa. Sebagai contoh kewajiban militer, kalau seseorang merasa mutlak terlarang untuk membunuh orang lain juga dalam rangka pembelaan tanah air terhadap penyerang, hak kebebasan suara hati menuntut agar ia tidak dipaksa untuk memakai senjata. Akan tetapi, negara berhak untuk menuntut suatu pelayanan pengganti, misalnya sebagai perawat. Jadi, hak kebebasan suara hati menuntut agar manusia tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya. Hak ini berlaku tanpa kecuali, tetapi lain halnya dengan hak untuk dibiarkan bertindak sesuai dengan suara hatinya. Hak ini tidak berlaku tanpa batas. Hak untuk bertindak sesuai dengan suara hatinya menemukan batasnya pada hak orang lain yang sama besarnya untuk hidup sesuai dengan suara hatinya sendiri. Kebebasan suara hati tidak boleh sampai mengurangi hak orang lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar. Jadi, apabila hati saya menyuruh saya untuk melempari kaca toko yang mereklamekan barang-barang porno dengan batu, masyarakat tidak berkewajiban untuk membiarkan saya. Kepentingan wajar masyarakat dan hak-hak anggotanya dirumuskan dalam hukum dan undang-undang yang berlaku. Asal saja sesuai dengan hak-hak asasi manusia, hak orang lain dan hak masyarakat yang dirumuskan dalam hukum merupakan batas bagi hak saya untuk bertindak menurut desakan hati saya, Negara tidak berkewajiban untuk membiarkan sekedar perbuatan asal saja mengatasnamakan suara hati. Suara hati tidak memberikan hak kepada saya untuk melanggar hukum, kecuali yang jelas tidak adil. Saya harus menerima bahwa saya tidak sendirian di dunia, melainkan hidup bersama dan berkat orang lain. Bahwa orang-orang lain itu juga mempunyai suara hati, hak dan kepentingan dan berhak atas kebebasan yang sama dengan saya. Kita dapat merangkum hak asasi kebebasan suara hati menuntut agar seorang tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya dan agar setiap orang dibiarkan hidup dan bertindak sesuai dengan suara hatinya sejauh tidak mengurangi hak anggota-anggota masyarakat lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar. 8. Kebebasan berpikir dan beragama. Realisasi terpenting kebebasan suara hati adalah kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Dengan kebebasan berpikir dimaksud hak setiap orang untuk membentuk pendapatnya sendiri tentang segala segi kehidupan, untuk memberi penilaian terhadap pola kehidupan masyarakat dan tatanan hukum, untuk menyetujui atau tidak menyetujui pandangan-pandangan, nilai-nilai, harapan-harapan, dan norma-norma moral masyarakat,
untuk mempunyai pandangan politik tersendiri, dan untuk mengikuti pandangan dunia yang dikehendaki sendiri. Dasar kebebasan berpikir itu adalah suatu pihak bahwa lembaga-lembaga yang memiliki suatu kekuasaan dalam masyarakat tidak mempunyai wewenang di bidang pikiran, melainkan sejauh mereka memang mempunyai wewenang itu terbatas pada praktik kehidupan anggota-anggotanya. Di lain pihak, dalam hal berpikir, setiap manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan tidak ada orang atau kelompok orang yang berhak untuk mendahulukan yang satu dan mematikan yang satunya. Hal itu tidak berarti bahwa semua pikiran sama benarnya, atau bahwa kita tidak boleh mengkritik ataupun menolak pikiran orang lain, melainkan hanya bahwa pikiran orang lain tidak boleh dilarang, ditekan, atau dimatikan secara paksaan. Kritik, tuntutan, pertanggungjawaban, debat, dan konfrontasi antara berbagai pikiran justru perlu. Cara untuk menentang pikiran yang dianggap salah bukanlah dengan membungkamkannya secara paksa, melainkan melalui konfrontasi dalam dialog atau debat yang tetap menjamin kebebasan setiap peserta untuk membela pendapatnya. Kebebasan beragama mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan sendiri apakah dan bagaimanakah ia beragama atau tidak, untuk hidup sesuai dengan keyakinan keagamaannya sendiri, untuk mengamalkan dan mengomunikasikan agamanya kepada orang lain yang ingin menerima komunikasi itu, untuk memilih kepercayaan atau agama yang diyakininya, untuk meninggalkan agama yang lama dan memeluk agama baru yang diyakininya, untuk tidak mendiskriminasikan karena agama atau keyakinannya. Kebebasan beragama juga mengatakan bahwa kebebasan menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya boleh dibatasi sesuai dengan undang-undang dan hanya sejauh perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral umum dan hak-hak serta kebebasan fundamental orang lain. Seperti kebebasan untuk berpikir, begitu pula kebebasan beragama termuat langsung dalam kebebasan suara hati. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia tidak dihormati dalam martabatnya apabila ia dipaksa untuk mengakui sesuatu sebagai benar yang dianggapnya tidak benar atau untuk tidak mengakui sesuatu yang disadarinya sebagai benar. Maka pengakuan budi atau hati manusia terhadap realitas adikodrati dan mutlak tidak mungkin dipaksakan, melainkan hanya dapat diberikan secara bebas. Saya dapat saja didesak untuk menunjukkan sikap-sikap lahiriah religius, tetapi saya tidak dapat dipaksa untuk percaya dalam hati. Percaya secara hakiki merupakan sikap hati yang mengandaikan kesadaran bahwa yang dipercayai itu ada dan pantas dipercayai. Sikap-sikap dan tindakan-tindakan keagamaan lahiriah seperti mengucapkan pengakuan iman menurut agama atau kepercayaan, ikut dalam ritus dan ibadat tertentu, menjalankan kewajiban-kewajiban lahiriah agamanya hanya masuk akal dan wajar sejauh dilakukan karena dipercayai sebagai tuntutan realitas mutlak yang diimani. Tanpa iman, semua sikap dan tindakan kepercayaan itu tidak bernilai sama sekali. Oleh karena itu, hormat terhadap kebebasan beragama bukan hanya merupakan tuntutan etika, melainkan dituntut oleh hakikat iman sendiri. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa segala sikap lahiriah di mata Tuhan hanya bernilai sejauh mengungkapkan sikap hati yang ikhlas, keanggotaan dalam suatu agama, pelaksanaan doa-doa tertentu, partisipasi dalam ibadat agama umat beragama berupa kemunafikan belaka kalau tidak dilakukan berdasarkan keyakinan sendiri. Kemunafikan adalah haram di mata Tuhan. Sikap-sikap religius yang tidak diyakini sedikit pun tidak bernilai. Maka menahan seseorang dalam suatu agama yang tidak lagi diyakininya membuat seorang ateis mengaku beragama atau melakukan kegiatan doa menekankan ketaatan terhadap hukum agama pada orang yang tidak diyakininya, itu semua merusak citra agama sendiri. Karena orang mesti meragukan apakah agama yang melakukan praktik-praktik itu murni tujuannya, cara-cara itu sudah pasti tidak berkenan di mata Tuhan. Itulah juga sebabnya mengapa tekanan dalam hal iman, kepercayaan juga tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan oleh pimpinan agama terhadap anggota agamanya sendiri. Bagaimanapun juga sikap-sikap keagamaan, ketaatan lahiriah terhadap aturan agamanya sendiri. Pengucapan doa-doa tertentu di hadapan Tuhan hanya bernilai dan berkenan sejauh mengungkapkan sikap-sikap batin yang dimaksud. Jadi sikap-sikap seperti percaya, menyerahkan diri, mohon pengampunan dan berkat, tetapi sikap-sikap batin itu bagaimanapun tidak dapat dipaksakan dan tidak dapat dihasilkan melalui tekanan dari luar. Juga tidak oleh lembaga-lembaga dari agama yang dianut sendiri. Paksaan dan tekanan hanya dapat menghasilkan sikap-sikap lahiriah. Sikap-sikap yang dituntut oleh Tuhan adalah
pada hakikatnya sikap-sikap batin atau hati, sedangkan sikap-sikap lahir hanya dituntut sebagai wahana sikap-sikap batin itu. Dan sikap-sikap batin itu hanya dapat diberikan dengan bebas kalau ditunjang oleh keyakinan, di mana tidak ada atau tidak ada lagi keyakinan, sikap-sikap keagamaan percuma ditekankan. Maka tekanan atau paksaan dari pihak agama terhadap para anggotanya, entah secara langsung entah dengan bantuan negara, misalnya dengan membuat peraturan bahwa orang Katolik pada hari Minggu harus ke gereja, tidak menghasilkan perbaikan kualitas kehidupan beragama, melainkan paling-paling menambahkan kadar kemunafikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepatlah kalau negara melawan segala usaha untuk dipakai guna merongrong kebebasan beragama. Bukan hanya karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling utama, melainkan juga demi kemurnian dan citra baik agama sendiri. Dapat ditambah bahwa demi alasan yang sama, seseorang juga tidak boleh dipaksa untuk beragama. Kebebasan beragama juga memuat kebebasan untuk tidak beragama. Memaksa orang untuk menunjukkan sikap-sikap pengakuan terhadap Tuhan, padahal ia tidak dapat mengakuinya adalah percuma. Orang tidak dapat dipaksa untuk mengakui Tuhan. Ia paling-paling dapat diimbau untuk membuka hatinya. Dan imbauan itu akan semakin berhasil semakin martabat orang ateis itu sebagai bebas dihormati. Sebagai manusia bebas dihormati. Jadi negara memang wajib untuk menghormati kebebasan agama dan untuk melindunginya terhadap segala rongrongan. Justru apabila masyarakat, negara mementingkan kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat. Tugas negara adalah menjamin agar kebebasan beragama satu pihak tidak merugikan orang lain, merampas hak-haknya dan mengganggu ketertiban umum. Kebebasan agama tidak memberikan hak untuk memamerkan sikap-sikap di depan umum yang bertentangan dengan pandangan-pandangan moral sebagian besar masyarakat. Begitu pula kebebasan beragama memang mengandung hak untuk mengamalkan dan mempermaklumkan iman kepercayaannya, tetapi tidak untuk menyebarluaskan dengan cara-cara yang tidak wajar. Misalnya dengan memaksa-maksa, dengan menekankan dan membujuk, dengan menjanjikan keuntungan material, atau dengan membingungkan orang sederhana melalui debat-debat tentang agama. Praktik-praktik itu tidak wajar karena justru tidak bisa menimbulkan iman kepercayaan yang sejati. Orang yang memasuki suatu agama atau kepercayaan karena usaha-usaha semacam itu justru tidak memasukinya karena ia yakin dan percaya. Maka praktik-praktik semacam itu tidak termasuk kebebasan beragama yang harus dilindungi oleh negara. Dalam hubungan dengan kebebasan beragama, sering dipertanyakan wewenang orang tua terhadap anak-anak mereka. Apakah mereka berhak untuk menentukan agama anak-anak mereka? Apabila orang tua memasukkan anak mereka ke dalam agama mereka sendiri, apakah itu tidak melanggar hak anak untuk menentukan sendiri apakah ia mau memasuki salah satu agama dan agama mana yang mau dimasuki? Umumnya memang diakui bahwa anak kecil belum mampu untuk mengadakan suatu pilihan dalam hal agama. Pilihan itu mengandaikan tingkat kebebasan tertentu. Tetapi apakah tidak lebih baik kalau orang tua tidak memasukkan anaknya ke dalam agama yang mereka sendiri dulu, sehingga anak apabila sudah cukup dewasa dapat menentukan pilihannya sendiri? Terhadap argumentasi ini dapat dikemukakan dua hal. Pertama, argumentasi ini berdasarkan pengandaian yang tidak tepat. Kedua, kalaupun anak sejak kecil sepenuhnya dilibatkan dalam agama orang tuanya, kebebasan untuk mengambil sikap sendiri apabila ia sudah dewasa tidak hilang. Mari kita melihat dua gagasan ini satu persatu. Pertama, dari psikologi, kita ketahui bahwa setiap orang secara mendalam dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ia menemukan identitasnya berhadapan dengan orang-orang dan masyarakat tertentu. Dimensi-dimensi kepribadiannya berkembang dalam rangsangan-rangsangan dari lingkungan sosialnya. Dalam segala dimensi itu, ia belum mampu menangkapnya dan ia memerlukan bimbingan. Cara ia memberi penilaian, memandang dunia, sikap-sikap mana yang dianggapnya baik atau terkutuk, sopan atau kurang ajar. Jadi perasaan moralnya, gaya ia berpikir yang secara mendalam ditentukan oleh bahasa yang menjadi bahasa pertamanya. Tetapi juga makanan mana yang disenangi dan warna-warna mana yang dapat dibedakannya, semua itu tergantung dari lingkungannya. Hal yang sama berlaku bagi dimensi religius. Dimensi itu hanya dapat berkembang apabila sejak kecil dirangsang dan dibenahi. Apabila dibiarkan kosong, dimensi ini kena atrofi dan semakin tertutup. Seperti orang yang waktu kecil tidak diajak untuk memperhatikan keindahan, apabila sudah dewasa akan tertutup terhadap dimensi estetis.
Begitu pula halnya anak yang dididik tanpa agama. Pendidikan tanpa agama tidak berarti bahwa ia dibiarkan dalam keadaan terbuka dan bebas untuk kemudian hari menentukan sikapnya sendiri, melainkan bahwa perasaan religiusnya tidak dapat berkembang. Ruang penghayatan religius karena tidak diisi, terdesak oleh penghayatan dan pengalaman lain. Apabila ia telah dewasa, sulit sekali mengaktifkan dimensi religius kembali. Dengan kata lain, suatu pendidikan netral dalam bidang religius tidak ada. Pendidikan tanpa agama bukannya menjamin kebebasan anak untuk menentukan sikapnya sendiri, melainkan menentukan anak ke arah bukan agama. Kemampuan psikis anak untuk menghayati dimensi kepercayaan dibongkar oleh pendidikan yang tidak menyangkut agama. Kedua, dan di lain pihak, pendidikan anak dalam agama orang tua tidak menghilangkan hak dan kemungkinan untuk kemudian apabila ia sudah dewasa menentukan sikapnya sendiri. Apabila ia semakin dewasa, bagaimanapun juga ia sendirilah yang menentukan apakah mau melanjutkan kehidupan agamanya atau tidak, apakah ia mau tetap pada agamanya atau pindah agama, dan apabila ia memang tidak percaya lagi, ia dapat dan akan berhenti beragama. Tentu saja, kebebasan itu mengandaikan bahwa kebebasan beragama dihormati dalam masyarakat. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang tua berhak, bahkan berkewajiban untuk mendidik anak mereka dalam agama mereka sendiri. Sebabnya ialah bahwa perkembangan anak dalam segala dimensi, termasuk dalam dimensi agama, pertama-tama ditentukan oleh orang tuanya. Mereka berkewajiban untuk mendukung perkembangan itu. Mereka tidak boleh membiarkan dimensi religius menjadi tutup. Dan kedua, pendidikan religius tidak menghilangkan, melainkan juga mempersiapkan kemungkinan anaknya untuk apabila sudah dewasa memakai hak kebebasannya beragamanya.